Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua dek. Mbak matiin semua. Dendam, Mbak matiin semua buat Dedek. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dedek. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silahkan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, saya sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan dari, katanya dari Bareskrim, yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan, dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Berafu Iwan, tentu saja bersama kami. Yang pertama tentu saja saya langsung perkenalkan Kang Reza Indragiri Amril. Pak Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Iwan. Formal beliau. Saya disapa Pak ya, saya juga sapa Kang Pak. Reza, dan kita ditemani oleh Bapak Muhtar Effendi. Kang Muhtar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Muhtar, sehat Kang ya? Kang Muhtar berada di Bandung. Alhamdulillah sehat. Kang Muhtar. Ini beliau siapa? Auditor militer? Wow, bukan. Kang Muhtar, buat sebagian besar penonton atau audiens Berafu sudah dikenal Kang Reza. Yaitu? Beliau seorang lawyer, advokat yang tentu saja sudah dikenal luas di Jawa Barat dan di Bandung khususnya. Dengan background yang luar biasa. Yaitu? Background sebagai anggota TNI profesional. Luar biasa, beneran. Ya Kang ya, saya minta maaf mengatakan TNI profesional, kan itu secara positif saya berkata dengan jujur. Dan background itu cukup lama ya Kang ya, ditekuni dulu Kang. By the way, ngomong-ngomong Kang. Alhamdulillah kurang lebih 23 tahun lah ya saya di TNI itu. Luar biasa. Ada orang mengatakan gini, ini kalau kita bicara tentara, ini tentara belakang meja atau tentara tempur sebetulnya? Ini tentara tempur, saya yakin. Pernah di medan-medan tempur Kang Reza. Yang saya pahami pasti pernah dahulu di wilayah-wilayah konflik, wilayah tentu saja ada combat di sana. Koreksi kalau saya salah Kang Muhtar. Tentu Timur dulu sebelum menjadi Timor Leste. Betul ya Kang Muhtar? Betul. Jadi lalu Papua juga. Nah, track record penugasan saya Kang Iwan. Siap. Saya masuk TNI itu tahun 91. Wow. Ya, 92 saya pendidikan terjun di Kopassus karena memang personil
TNI yang masuk ke satuan saya itu kualifikasinya harus peterjun. Ya. Oke. Kemudian ya 9495 saya masuk ke daerah operasi Timur Timur setahun. Kemudian 96 saya ikut pembebasan sandera dengan presiden terpilih sekarang Pak Prabowo. Di Papua, Mapenduma, operasi Betul, Mapenduma di ya, Papua, Kang. Mapenduma, ya. Wow. 97 saya ke Lampung. Waktu itu kan lagi hangat-hangatnya tentang jamaah Islamiyah lah gitu ya. Iya. Kemudian 98 kerusuhan Mei, 99 ke Irian lagi. Iya. Tapi bukan Penduma, tapi ke Wamena. Ya waktu itu ada kerusuhan apa ya tentang Bintang Kejora ya. Oh iya. Ya, kemudian 2000 saya ke Kalimantan. Ya. Beragam pengalaman tempur itu tentu menempa sedemikian rupa seorang Pak Mokhtar Effendi terkait dengan fighting spirit ya. Dalam makna fighting spirit maksud saya kalau sekarang kan arenanya berbeda Kang, arenanya berbeda ya Kang ya. Meminjam istilah Kang Mokhtar ketika kita dialog yang terakhir, ada istilah sekarang tempur di bidang hukum kan gitu Kang. Udah siap dong ini untuk tempur lanjut di bidang hukum, membela Peggy Setiawan? Sangat siap, alhamdulillah sangat siap. Cuman kita harus merubah trik dan strategi saja kalau sekarang itu tempurnya. Ya, Kang, langsung kembali ke poinnya bahwa pra-peradilan sudah diajukan Kang ya, belum lama ini kan, sekitar pekan lalu. Sudah, siap. Pra-peradilan alhamdulillah kita sudah ajukan pada tanggal 12 Juni 2024. Kemudian beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi dari pengadilan bahwa persidangan pertama itu dimulai tanggal 24 Juni. 24 Juni. Hari Senin. Hari Senin. Betul, hari Senin. Jadi dalam waktu dekat Kang ya. Siap, betul. Iya. Betul. Ada banyak hal yang kita ingin tanyakan Kang. Mudah-mudahan Kang Mokhtar waktunya ada bisa kami ganggulah begitu dengan dalam diskusi di dialog bersama Kang Reza. Tapi kalau boleh saya ke Kang Reza dulu sebentar Kang. Kang Reza, dalam sepekan lebih terakhir ini begitu banyak perkembangan yang muncul, misalnya bermunculannya banyak saksi-saksi baru yang sebagian besar di antara mereka itu atau hampir semua mencabut kembali kesaksian mereka sesuai BAP pada tahun 2016 dan menimbulkan berbagai spekulasi baru pula, dan itu tergantung perspektif atau sudut pandang orang mengambil dasar keterangan siapa sehingga ini bisa dikaitkan dengan pra-peradilan Peggy Setiawan juga. Apa yang bisa Kang Reza pertama baca secara umum dulu? Ketika terdakwa dan saksi mencabut BAP mereka, maka kita bisa bayangkan bahwa BAP yang kadung diselesaikan itu, BAP yang kadung sampai di meja hakim itu, isinya adalah false confession. False confession? Iya. Artinya kesaksian palsu? Palsu. Pertanyaannya, ini keterangan palsu tipe yang mana? Oh gitu. Dengan kata lain, dari mana gerangan asal muasal keterangan palsu itu? Nah, ada 3 jenis keterangan palsu, Mas Iwan. Siap. Salah satunya adalah coerced false confession. Coerced false confession. Keterangan palsu yang terpaksa. Terpaksa. Kenapa saya menduga bahwa isi BAP itu termasuk dalam tipe coerced false confession? Iya. Adalah karena pencabutan BAP itu dilakukan setelah mereka lepas dari katakanlah penguasaan kepolisian. Okay. Setelah mereka sampai di pengadilan atau bahkan setelah proses hukumnya selesai, baru mereka punya nyali untuk mencabut BAP. Dengan kata lain, ini satu lagi kan isu penting yang sebagaimana kita berulang kali katakan, lakukan eksaminasi ke titik hulu kan. Persis. Termasuk untuk mengecek, untuk memeriksa. Nah, saya ingin mengatakan sekali lagi nih Kang, kepada audiens kita khususnya audiens Bravos, Kang Reza adalah menurut saya di antara pakar, bukan sekedar pengamat, pakar yang pertama awal-awal mengatakan perlu eksaminasi dari awal. Iya, betul. Di garis bawahi. Betul. Sekarang terbukti. Nah, terbukti bahwa para terpidana dan sekian banyak saksi mencabut BAP mereka, ini mengindikasikan bahwa informasi atau keterangan palsu yang dulu mereka sampaikan lalu tercantum di dalam BAP itu
adalah keterangan-keterangan yang mereka berikan karena berada di bawah paksaan, di bawah tekanan dari pihak eksternal. Siapa itu? Ya, patut diduga ini adalah tekanan dari para oknum penyidik. Oknum penyidik saat Ya, itu. oknum penyidik pada saat itu, pada tahun 2016 ya. Ya, Saya tidak salah. setelah peristiwa di akhir Agustus itu Ya. dan seterusnya. Betul. Nah, dengan demikian tidak hanya pencabutan BAP itu berimplikasi terhadap belok lurusnya pidana, tapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang sekali lagi kompetensi dan integritas para penyidik ketika melakukan pengungkapan kasus Cirebon. Kang, saya langsung tertarik begini. Kang Muhtar masih tetap ini Kang ya, follow kita Kang ya. Satu pertanyaan saya dulu kepada Kang Reza sebelum ke Kang Muhtar. Kang, tadi kan mereka pada mencabut Ya. BAP itu. Di antaranya ada namanya Pramudia, Teguh, Okta. Ya. Nah, yang terbaru saya dengar, Ya. ini terlepas dari fakta bahwa belum lama ada laporan itu Rudiana, Ya. ayahanda almarhum Eki sudah diperiksa secara internal dalam kepolisian, artinya Propam. Dan itu dibenarkan oleh Humas Polda Jawa Barat. Terlepas dari itu, lalu banyak anggota publik, anggota masyarakat berpandangan, ya memang harus dimulai dari sana. Ini kan saya hubungkan dengan eksaminasi tadi, Kang. Betul, Kang ya? Ya. Nah, apa implikasinya seorang kesaksian seperti seorang Okta contohnya yang mencabut BAP itu, sehingga dia mengatakan sesungguhnya apa yang timbulkan oleh kesaksian waktu itu di BAP dahulu itu menyebabkan sejumlah orang bukan hanya didakwa tapi dipenjarakan. Ya. Nah, dia menyesal, termasuk Liga Akbar. Ini bagaimana nih Kang penjelasannya nih? Kita penyikapannya selama di sidang dulu nih ya. Iya, Selama baik, di sidang. sidang dulu, baik. Jadi ketika para terdakwa menyampaikan ke majelis hakim, majelis kami mencabut keterangan kami di BAP. Iya. Entah itu sebagian atau keseluruhan. Iya. Ya. Mereka boleh melakukan itu. Tapi semestinya majelis hakim bertanya, kenapa saudara mencabut isi BAP tersebut? Pertanyaan semacam ini harus ditafsirkan secara positif sebagai upaya otoritas peradilan, yaitu majelis hakim, untuk mendengar dan barangkali mengakomodasi adanya kebutuhan-kebutuhan khusus dari para terdakwa. Contoh, belum lama saya bertukar pikiran dengan korban kasus geng motor Jatiwaringin All Star. Ya. Kasus salah tangkap Ya, tahun 2017. Saya dengar, saya ikuti Nah. perkembangan itu, Kang. Luar biasanya terdakwa ini, dia berani mengatakan di hadapan persidangan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, saya dianiaya oleh 2 penyidik. Dan dia sebut namanya. Itu luar biasa. Luar biasa, berani sekali. Dan itu menjadi atensi majelis. Terbukti bahwa majelis memasukkan nama-nama oknum penyidik yang melakukan penganiayaan itu Iya. ke dalam naskah putusannya. Bahkan sempat memerintahkan oknum tersebut untuk dihadirkan di persidangan. Nah, artinya apa? Iya. Memang di samping eksaminasi untuk kepentingan meluruskan kembali proses pidana atas kasus Cirebon, Iya. eksaminasi ke titik hulu itu juga untuk menakar sekali lagi bagaimana sesungguhnya kualitas kerja para penyidik tahun 2016 dan juga sekarang ini tahun 2024. 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian. Karena kalau kemudian para penyidik bekerja tidak secara prosedural, Ya. tidak secara proporsional, dan tidak secara profesional, maka proses pidananya kita khawatirkan rusak parah. Mengingat seluruh berkas berawal dari mana? Dari kantor polisi. Kalau titiknya sudah rusak, berikutnya kita khawatirkan juga akan rusak. Sehingga ada istilah false arrest, false conviction, dan ujungnya false imprisonment. Penangkapan yang keliru, Ya, pendakwaan yang keliru, ujungnya vonis dan bahkan pemenjaraan yang keliru. secara total sesat kan berarti? Sesat, miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Kang beralih Kang Muhtar deh Kang. Sama enggak? Kang, jadi ini saya mendapatkan jujur ilmu setiap saat berdiskusi sama beliau Kang. Walaupun saya kadang-kadang harus memasukkan diri saya untuk konsentrasi bukan hanya 100% tapi 1110% Kang. Kayak KPU aja angka jadi naik-naikin. Dari 100 Karena jadi 1000. biasa Kang, maklum ini excuse saya adalah karena faktor U. Uang.
Wah, ya umur. Umur kayak faktor uang. Kang Muhtar, beberapa saksi itu kan sudah mencabut BAP. Yang bermunculan belakangan itu termasuk ada beberapa nama Pramudia, Teguh, Okta dan lain-lain termasuk Liga Akbar. Iya. Nah, khusus yang mengenai Okta, disinyalir atau patut diduga pasca pengakuan yang terbaru ini bahwa dia sesungguhnya pada malam kejadian itu tidak melihat Peggy Setiawan. Kata Peggy lah, katakan Peggy aja. Yang diduga oleh sebagian kalangan bahwa itu pernyataan itu patut diduga akan digunakan oleh penyidik untuk justru menyudutkan Peggy Setiawan. Bagaimana Kang Muhtar? Baik, terima kasih Kang Iwan. Betul nih, kalau kita bincang-bincang ya di beberapa channel ini dengan Kang Iwan, dengan Bang Reja, semakin lama ilmu saya ini semakin bertambah. Waduh, Maka saya sangat berbahagia sekali kalau saya pribadi ada beruntung bincang dengan beberapa channel plus dengan Bang Reja. Ya, itu ilmu saya sungguh-sungguh sangat bertambah. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi begini, kalau menurut saya Kang Iwan, bukan saja Okta, tapi seluruh saksi dan seluruh terpidana seumur hidup sekarang itu keterangannya betul-betul tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya kan? Keterangannya apalagi kalau kita kita bongkar lagi fakta persidangannya. Jadi dari 23 saksi fakta ya, itu semuanya khusus ya untuk klien saya, itu tidak ada yang menyebutkan nama Peggy Setiawan atau Peggy Perong, alias Perong nih. Oke, ini saya bongkar sedikit jadi begini. Siap. Jadi Silakan. dari saksi-saksi yang ada, terutama saksi yang terpidana seumur hidup itu, ya, kemudian saksi-saksi di luar itu, seperti apa yang kemarin itu minta perlindungan ke Peradi itu, Teguh, Pramudia, kemudian dan lain-lain Okta gitu ya. Itu mereka kenapa sekarang berbicara jujur? Karena sesungguhnya pada tahun 2016 mereka itu sebetulnya menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak seperti apa yang diceritakan dalam BAP. Oh. Ya, karena BAP itu ya, karena apa? Kita bisa buktikan ternyata yang 5 orang terpidana, bukan 5 orang, bahkan 7 orang ya, terpidana seumur hidup itu mereka mau mencabut BAP pada saat persidangan berlangsung. Kan begitu. Ya. Nah, cuman pada saat itu mereka kenapa tidak diindahkan oleh majelis hakim? Karena majelis hakim mengikuti atau selalu mengikuti alur cerita peristiwa pidana yang disajikan oleh JPU pada saat melakukan dakwaan dan penuntutan. Nah, JPU asalnya dari mana? JPU asalnya dari hasil BAP yang dibuat di kepolisian. Makanya kalau sekarang beredar berita bahwa kasus Eki dan Peggy dan Vina ini semakin lama semakin kusut. Kalau saya bilang tidak semakin lama, tidak semakin kusut. Kalau saja pihak kepolisian bertindak tegas. Apa bertindak tegasnya? Cari saja muara persoalannya. Ya, muara persoalannya kan awalnya dari BAP itu. BAP itu siapa yang membuat? Ya pihak kepolisian. Di mana? Ya di Polres Cirebon. Nah, saya nggak perlu sebutkan nama-namanya dulu ya. Berdasarkan laporan siapa yang membuat BAP-nya, itu yang sebetulnya harus diperiksa. Karena apa? Ternyata BAP yang mereka buat itu tidak sesuai dengan keterangan seluruh saksi dan juga terpidana seumur hidup. Kalau saya boleh menyampaikan lagi bahwa kalau saya boleh menyampaikan artinya yang berhubungan dengan klien kami yaitu PS. Dari 23 kesaksian, Kang Iwan, saksi fakta di persidangan, tidak satu pun, kalau dulu saya bilang tidak satu pun menyebut nama Peggy Peggy Setiawan ya. Tapi justru malah tidak satu pun dari saksi ya, baik saksi fakta maupun saksi mahkota katakan begitu, tidak satu pun yang menyebut 3 nama DPO. Peggy alias Perong dan
Andi itu tidak ada. Jadi Dalam dari fakta mana persidangan asalnya, tidak ada. Kang Muhtar? Lantas pertanyaan oke, nama jadi gini. Peggy Setiawan dan 2 atau 3 orang DPO lainnya itu dari mana datangnya? Baik, nah bagus, terima kasih Bang, ada pertanyaan seperti itu. Jadi nama 3 DPO itu awalnya kan boleh saya sebut Rudiana lah ya. Rudiana kan mendapat berita bahwa anaknya kecelakaan motor kan begitu. Ya. Kemudian Rudiana melihat ke rumah sakit, nengok anaknya dan betul anaknya sudah meninggal. Ya. Kemudian setelah Rudiana, ini saya singkat-singkat saja ceritanya ya. Setelah Rudiana mendapatkan kejanggalan bahwa anaknya ini bukan kecelakaan motor tetapi dibunuh, maka dia melaporkan ke Polres. Kan itu tentang kasus pembunuhan. Nah, kenapa ada 3 nama DPO yang muncul? Imanuddin, anggota Polres saat itu, menelepon ke Muhyiddin. Muhyiddin itu anggota Polsek. Anggota Polsek Talun ya. Anggota Polsek Talun tuh, Muhyiddin namanya. Jadi ditelepon sama atau dihubungi sama Imanuddin yang menyebutkan bahwa anaknya Rudiana itu ternyata korban pembunuhan. Nah, pelakunya ini kan itu ya disebutkan yang 8 orang itu. Nah, plus termasuk ada Peggy alias Peron, ada Andi, ada Dani. Nah, itu informasi dari Imanuddin yang disampaikan ke Muhyiddin. Nah, kenapa di dalam yang 3 DPO ini? Karena mungkin ini persepsi saya ya. Karena mungkin mereka mau disebutkan juga siapa dari mana mereka mau, maksudnya gini, 3 DPO ini kan lepas ini ceritanya. Terus mereka mau menggali lebih dalam tentang DPO ini dari siapa? Mungkin seperti itu, ini prediksi saya. Makanya di setiap persidangan ataupun saksi BAP, contoh si Aep saja, si Aep. Si Aep itu kan saksi BAP, Bang Reza. Aep Dede itu saksi BAP. Tidak menyebutkan nama 3 DPO. Tetap belum Tidak terjawab. sama sekali. Sebetulnya pertanyaan saya tetap belum terjawab. Kembali ke titik paling hulu. Tadi disebut asal muasalnya dari Pak Muhyiddin Imanuddin menelpon Pak Muhyiddin. di Polsek Talun. Iya. Nah, tetap pertanyaannya, Pak Muhyiddin ini mendapat atau menyebut nama 3 orang DPO itu dari mana? Halusinasi atau ada saksi tertentu, informan tertentu yang belum kita ketahui, atau dari mana 3 orang nama DPO ini? Boleh saya lanjutkan dulu lah. Oh, Saya silakan. lanjutkan dulu ya. Iya, silakan Kang. Baik. Jadi begini, nama 3 DPO itu hanya dimunculkan dalam BAP yang dibuat oleh kepolisian. Yang kemudian itu dijadikan dasar oleh JPU untuk melakukan dakwaan. Nah, sementara di persidangan yang terjadi, baik saksi maupun terpidana, tidak ada satupun yang menyinggung tentang 3 nama DPO. Nah, tapi kemudian kenapa majelis hakim memberikan putusan yang mana putusannya mencantumkan nama 3 DPO, yaitu Peggy alias Peron, Dani, dan Andi. Nah, oke, itu. Oke, saya loncat ke tahun sekarang ya. Saya loncat ke tahun sekarang nih. Tanggal 11 Mei 2024, polisi mendatangi Sakatatal dan dia memperlihatkan 3 wajah yang di DPO-kan. Nah, kata Sakatatal saya tidak ada yang kenal satupun, kan begitu ya. Nah, kemudian tanggal 21 Mei 2024, Peggy Setiawan alias PS itu ditangkap. Nah, setelah itu Sakatatal membuat lagi pernyataan di media bahwa foto 3 orang yang ditunjukkan oleh polisi di HP-nya tidak ada satupun yang mirip dengan Peggy Setiawan. Pertanyaannya, kalau memang polisi mengantongi 3 wajah yang ditunjukkan olehnya kepada Sakatatal, iya, silakan. Kenapa itu tidak dicantumkan? Kan dia sudah punya 3 wajah. Kenapa tidak dicantumkan? Ini loh yang namanya Andi, ini loh yang namanya Peggy Peron, ini loh yang namanya Dani. Padahal justru kalau mereka merilis lagi
daftar DPO dengan wajah yang ada di HP itu, saya yakin masyarakat akan membantu pihak kepolisian untuk memberikan informasi tentang keberadaan DPO. Saya meyakini itu. Tetapi yang terjadi setelah Peggy Setiawan ditangkap, malah justru 2 DPO ini dihilangkan. Ini kan jadi tanda tanya besar. Lah katanya mereka sudah mengantongi wajahnya, kan begitu ya, pihak kepolisian. Tetapi kenapa justru malah jadi hilang, bukannya ditempel wajahnya, begitu. Oke. Ya, Jadi bukannya itu, dipampangkan Bang Reza. wajah-wajah yang 3 itu sebagaimana yang mereka tunjukkan kepada Saka Tatal, tapi justru setelah Peggy Setiawan Betul. ditangkap, Malah hilang. 2 DPO-nya malah hilang, dikatakan fiktif kan Malah gitu. hilang. Gitu. Ya, betul. Jadi kalau Betul. saya tangkap tadi Kang Muhtar, Kang Reza, nama 3 DPO itu muncul di BAP dari penyidik. BAP penyidik. Betul. BAP awal. Iya, iya. Yang ketika Betul. sampai kepada JPU sudah ada 3 DPO kan gitu, maksud Kang Muhtar ya, begitu. Betul. Nah, Betul. tetapi majelis tidak pernah menghadirkan atau tidak pernah memanggil, atau faktanya tidak pernah 3 DPO itu 3 nama itu hadir selama masa persidangan sampai putusan ternyata tetap merupakan DPO kan gitu. Dan seterusnya sampai Betul. penjelasan terakhir dari Kang Betul, Muhtar. Betul, dan memang tidak mungkin hadir karena kan dia DPO. Jadi Iya. kan begini. Jadi Rudiana tidak pernah diminta untuk dipanggil begitu maksud saya, Kang. Ya, Rudiana pada tanggal 31 Agustus itu setelah kejadian kan tanggal 27 Agustus. Iya. Hari Sabtu. Tanggal 31 Agustus itu Rudiana beserta temannya, ya yang artinya teman di kepolisian lah ya, Iya. mendatangi TKP. Tadi ada cerita yang belum saya sampaikan nih. Mendatangi TKP, kemudian dia mencari informasi, ketemulah si Aep dan si Dede. Itu pukul 14.00. Nah, dia bertanya kepada si Aep, apakah di daerah sini suka ada geng motor atau anak-anak yang kumpul-kumpul? Si Aep menyampaikan bahwa memang betul di daerah sana dekat dia bekerja itu suka ada anak geng motor kumpul-kumpul, kan itu. Iya, kan? Pada jam 16.00 si Aep menghubungi Rudiana bahwa anak yang dimaksud yang geng motor itu sedang berkumpul-kumpul. Maka Rudiana beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Muhtar, maaf nih saya orang-orang potong. tersebut yang jumlahnya pada saat Cerita Kang Muhtar tentang peran AF Iya. itu sudah sering kita perbincangkan. Iya. Dan citizen plus netizen pun sudah mulai bertanya-tanya, mana ini AF? Mana ini AF? Betul. Tempo hari bahkan kita pernah mengundang kan? Betul. Kalau ada netizen yang punya kontak atau informasi tentang iya. keberadaan AF, tolong sampaikan bahwa Mas Iwan mengajak AF untuk tukar pikiran di Bravos. Nah, sekarang saya ingin bergeser nih. Karena kita mau bicara pra peradilan kan sebentar Persis, lagi. Iya. Saya tanya ke Kang Muhtar. Peggy Setiawan alias Perong ini ditetapkan sebagai tersangka Baik. tanggal berapa? PS itu ditetapkan sebagai tersangka itu tanggal 21 Mei 2024. Oke, stop. Pertanyaan saya berikutnya. Ketika PS ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei tahun 2024, para penyidik sudah punya 2 alat bukti apa? Nah, justru itu kenapa kami mengajukan pra peradilan, karena kami tidak tahu apa sih sebetulnya alat bukti yang penyidik pegang, kan itu. Sudah pernah ditanya Karena kan belum? sesuai dengan, ya kalaupun ditanya juga nggak mungkin mereka ngasih tahu ke kita, kan itu ya. Begini. Jadi Kalau Kang Muhtar dan kawan-kawan diabaikan oleh penyidik, tanda petik tidak apa-apa. Tanda petik. Tapi ingat, perintah untuk transparansi itu datang dari Presiden Jokowi. Ya, persis. betul, Ya. betul. Ya, Betul. kepala negara loh, kepala Iya. negara itu dalam hal ini. Betul, suka tidak suka karena Presiden Jokowi sudah bilang harus transparan, maka bagaimana kemudian Polda Jabar bisa bekerja sesuai dengan perintah Presiden Jokowi itu, termasuk menjelaskan adanya 2 alat bukti yang seharusnya sudah dipegang menjelang penetapan PS sebagai tersangka. Jadi jangan dibalik. Hari ini ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian cari alat bukti. Wah, itu tidak boleh itu. Harus cari dulu minimal 2 alat bukti,
baru sah menetapkan sebagai tersangka. Jangan dibolak-balik. Nah, itu. Ya. Kang, sekali lagi Kang, Ya. kalau menurut Kang Muhtar tadi, Ya. kalaupun ditanyakan mungkin polisi atau penyidik tidak akan mengungkapkannya, begitu kira-kira. Ya, Tapi jadi faktanya begini, belum pernah Kang. ditanyakan Betul. begitu. Jadi gini Kang Iwan, gini. Sesuai dengan undang-undang, ditetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan minimal harus 2 alat bukti. Kan itu ya. Ya. Nah, polisi pada tanggal 21 itu menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ya. Kemudian tanggal 22 Mei 2024 itu dilakukan BAP terhadap Peggy Setiawan yang seharusnya didampingi oleh Ibu Sugianti sebagai pengacara Peggy Setiawan. Tetapi pada kenyataannya Ibu Sugianti tidak boleh mendampingi Peggy Setiawan. Itu poin pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 22 juga polisi melakukan penggeledahan di rumahnya ibunya Peggy Setiawan di Cirebon, di Kecamatan Talun. Nah, terakhir polisi melakukan BAP tambahan sebelum tes psikologi ya. Ya. Apakah hasil tes psikologi ini dijadikan juga sebagai alat bukti oleh pihak kepolisian maupun dibongkarnya akun Facebook Peggy Setiawan oleh polisi akan dijadikan juga sebagai alat bukti, itu kami siap. Apapun kami siap. Bukti apapun yang mereka siapkan, yang mereka ada-adakan, katakanlah begitu, kami sangat siap untuk membantahnya. Demikian Kang Iwan. Ya. Kalau Langsung komentar Kang Reza. kalau media sosial atau akun Facebooknya PS dijadikan sebagai alat bukti, dan kalau hasil pemeriksaan psikologi juga dijadikan sebagai alat bukti, pertanyaannya sederhana. 2 alat bukti itu diperoleh oleh Polda Jabar kapan? Kalau didapat setelah tanggal 21 Mei 2024, ya berarti sama saja. Per 21 Mei 2024, Polda belum punya minimal 2 alat bukti. Bisa tangkap maksud saya? Spam. Jadi sekali lagi, penetapan tersangka pada tanggal 21 Mei, Polda Jabar harus sudah punya minimal 2 alat bukti. Saya tambahkan Kang, bahwa 21 Mei 2024 penetapan tersangka oleh Polda Jabar terhadap Peggy Setiawan. Ya. Lalu keesokan harinya sesuai penjelasan Kang Muhtar tadi, tanggal 22 Mei 2024 dimulai BAP Ya. terhadap yang bersangkutan. Ya. Nah, asumsi Kang bahwa terkait dengan medsos tadi itu tentu diperolehnya setelah yang Belum bersangkutan lama ditangkap. kok, beberapa hari Ibaratnya lalu. Beberapa hari yang lalu, Iya, beberapa setelah hari lalu. penetapan, Setelah bahkan mungkin setelah penetapan tersangka. BAP. Jadi sebenarnya apa Kang signifikansi dari fakta tadi yang Kang Reza sudah ungkap, apabila ternyata pihak penyidik dari kepolisian mendapatkan itu setelah penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dan BAP terhadap bersangkutan, bukannya alat bukti terlebih dahulu ditemukan baru penetapan, tapi sebaliknya, apa ini Pak Kang signifikansi atau implikasinya terhadap proses hukum ini? Tadi sudah kita bahas sebetulnya. Berarti tidak tertutup kemungkinan penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Setegas itu Kang, Iya. tidak sah. Iya. Kang Reza tadi di depan memang sudah mengatakan itu. Pra peradilan itu hanya menjawab itu saja. Ini PS ditetapkan sebagai tersangka, sah atau tidak? Nah, mestinya reasoning yang menurut saya cukup mudah untuk dicerna ini mampu nanti ditangkap dengan mudah dan jelas pula oleh majelis kan mestinya. Bukan majelis, hakim tunggal. Oh, hakim tunggal, sorry, hakim tunggal. Iya. Dalam kali pra peradilan. Ya cek aja tanggalnya lah. Iya. Ini ada alat bukti, Iya, maaf pinjam iya. lagi. Ini ada alat bukti. Iya. Apalagi coba lihat ini. Ini alat bukti. Ini kacamata. Banyak deh. Cek. Ini alat buktinya tanggal berapa? Ini kita bicara alat bukti 340 ya. Iya, Alat bukti betul. 30 betul. ya. Iya. Bukan pemalsuan identitas kan? Betul, Tapi bukan. alat bukti terkait pembunuhan berencana kan? Persis. Ya. Ini alat bukti pembunuhan berencana tanggal berapa? Ini kan cutting off-nya tanggal 21 nih. Iya. Ya, tanggal Iya, 21. karena penetapan tanggal 21 Iya. Mei 2024. Oh, ini tanggal 20. Iya. Ya. Ini tanggal berapa alat buktinya? Ini tanggal 25. Ini tanggal berapa? Misal tanggal 26. Tanggal 26. Berarti ada 3 alat bukti. Iya. Tapi jangan lupa, Iya. pada saat cutting off ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21, di sini harus ada 2. Di sini 2, bukan di sini 2. Jangan kurang dari 2. Nggak boleh kalau cuma 1. Ini kan cuma 1 nih ya. Iya. Oh, berarti tidak sah. Oke. Nah,
Berarti Polda Jabar harus bisa meyakinkan hakim, Hmm. bahkan juga sejujurnya meyakinkan para citizen dan netizen Mm-mm. bahwa sebelum tanggal 21 sudah ada nih minimal 2, minimal loh ya. Boleh 3, boleh 4 dan seterusnya, tapi tidak boleh kurang dari 2. Sederhana itu aja. Hakim yang tunggal tadi katakan Reza, di Pramilnya memang hakim tunggal ya. Ya. Bahwa semestinya tidak rumit kan Tidak reasoningnya rumit. itu Makanya kan? cuma seminggu. Oh, oke. Maaf saya ketawa bukan artinya meremehkan proses hukum, tidak. Bukan. Sederhana itu aja menurut Persis, saya gitu. ya. Sederhana itu aja. Apabila memang ada etikat baik untuk bertransparansi kan gitu Ya, kan. betul. Sebagaimana yang diminta oleh tentu saja oleh hukum undang-undang dan ditekankan oleh kepala negara. Sekarang kita bayangkan per Iya. 21 Mei itu sudah ada 3 alat bukti nih. Iya. Udah mengatakan sudah ada 3 alat bukti. Mm-mm. Jadi dari sisi waktu tidak ada masalah ya. Iya. Dari sisi waktu tidak ada masalah kan. Tanggal 21 Iya. Mei sudah ada 3 alat bukti. Iya. Tapi hakim harus tanya, ini alat bukti apa? Ini alat bukti perampokan. Apa hubungannya ya? Paling kasus pembunuhan Asal perkosaan. pembunuhan berencana. Pembunuhan Diskualifikasi berencana. dong. Ini diskualifikasi. Karena perampokan. Ya, perampokan. Ini alat ini bukti apa? Misal pemilikan sajam, senjata tajam. Kalau pemilikan saja masuk akal. Masuk akal? Masuk akal. Oh. Tapi sekarang ini alat bukti apa? Mm. Ini alat bukti terkait dengan buang sampah sembarangan misalnya. Mm. Diskualifikasi lagi kan. Diskualifikasi. Tidak ada hubungannya dengan 340. Misalnya. Jadi 2 alat bukti sebelum tanggal 21 Mei 2024 tentang pembunuhan berencana oleh PS. Sebelum ke Kang Mohtar, sekali lagi penegas dari Kang Reza, per cutting off date tanggal 21 Mei 2024, maka 2 alat bukti minimal itu sudah harus terpenuhi. Terkait pembunuhan berencana. Terkait pembunuhan berencana, 340 itu. Ya. Jadi kalau misal tidak ada relevansi atau tanggalnya tidak pas, dikembalikan nih. Saya kembalikan ya. Jangan karena saya udah ambil motor terus motornya hilang. Alat bukti dikembalikan nih. Kan sudah diambil dari PS misalnya. Iya. Kembalikan ke PS. Hmm. Kalau misalnya ambil motor, ambil TV segala macam, jangan diperjualbelikan. Jangan dipreteli. Kang Mohtar, tadi mengikuti penjelasan Kang Reza kan? Silakan tanggapi Kang. Saya coba mengulangi lagi apa yang saya sampaikan. Itulah sebabnya kenapa kita melakukan pra-peradilan, Kang Iwan. Karena semestinya klien kami sebelum ditetapkan sebagai tersangka, itu kan alat buktinya harus diyakinkan dulu oleh pihak kepolisian bahwa betul ini alat buktinya yang berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Begitu ya. Jadi jangan sampai polisi mengada-adakan alat bukti setelah Peggy Setiawan atau PS ini ditangkap. Apalagi mohon maaf, polisi mencari-cari alasan untuk bagaimana caranya apa yang ditersangkakan oleh mereka kepada Peggy Setiawan itu menjadi bertambah berat. Contoh, dilakukanlah tes psikologi untuk Peggy Setiawan. Ini kan kalau menurut saya pribadi ya dengan tim lah katakan begitu. Ini tes psikologi ini korelasinya apa dengan kasus ini ada Peggy Setiawan? Toh Peggy Setiawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kok. Ya kan? Kemudian yang menjadi pertanyaan kita ini, orang yang sehat jasmani dan rohani dilakukan tes psikologi. Sementara banyak ada ustadz dibacok di masjid, tiba-tiba orangnya langsung dicap sebagai ODGJ. Tidak dilakukan dulu tes psikologi. Lah klien kita yang nyata-nyata tingkat kejiwaannya sehat, kok malah dites psikologi, kan begitu. Kemudian yang kedua, FB-nya atau medsosnya milik Peggy Setiawan dibongkar. Nah bahkan per hari ini, Kang Iwan, hari ini, ini ada beberapa saksi yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jabar terkait dengan nama-nama teman Peggy Setiawan yang ada di FB. Kan makin menjauh, melenceng kalau menurut kami. Ya apa hubungannya dengan FB? Ya tidak ada larangan orang punya FB kok. Tidak juga menunjukkan dengan FB itu bahwa Peggy Setiawan sebagai pelaku. Yang menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan, ya jelas di alat bukti yang harus
yang harus memang ada koneksinya, ada korelasinya dengan Peggy Setiawan begitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya hanya ini aja, hanya apa, menyampaikan apa ya, unek-unek lah gitu ya dari tim kita itu. Kalau memang Polda Jabar merasa bahwa alat bukti itu kurang untuk ditersangkakannya Peggy Setiawan, sudahlah, profesional saja. Ya, profesional saja. Kami kan sudah melakukan surat permohonan penangguhan penahanan, bahkan sudah 2 kali itu. Keluarkan aja lah Peggy, ya. Keluarkan dulu. Kalau mereka masih penasaran dengan itu, silahkan cari dulu alat buktinya. Walaupun betul kata Bang Reza tadi, alat bukti yang didapat setelah Peggy ditersangkakan, itu kan alat bukti yang tidak sah. Kecuali kalau alat bukti itu didapat sebelum ditersangkakan. Begitu. Ya. Jadi kita profesional saja. Kalau Baik. memang alat buktinya belum cukup dan belum lengkap, lepaskan saja dulu klien kami. Baik. Begitu. Clear Pak Kang Muhtar. Jelas sekali. Saya kembali Kang Reza nih. Sebelum nanti ada pertanyaan yang terakhir saya ke Kang Muhtar. Kang Reza, tadi kan diungkap oleh Kang Muhtar bahwa ada pemeriksaan psikologi yang memang mau saya tanyakan itu Kang, relevansi. Saya tahu pandangan Kang Reza sendiri bahwa jangan sampai tes psikologi itu dijadikan instrumen untuk mengintimidasi kan Dan itu? menstigma. Gitu Iya, Kang ya. iya. Masih dalam pandangan itu Kang Reza, pandangan masih sama? Sama. Dalam konteks kasus ini? Saya tidak menentang penerapan atau penyelenggaraan pemeriksaan psikologis loh ya. Iya. Jangan hanya kita gunakan kata tes, karena metode dalam psikologi untuk memeriksa itu banyak. Iya. Salah satunya saja tes. Iya. Bisa lewat observasi, Iya. bisa lewat wawancara, bisa lewat cek dokumen dan seterusnya. Jadi kita gunakan istilah pemeriksaan psikologi. Saya sekali lagi tidak menentang penyelenggaraan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Iya. Ini gimana? Stop dulu. Hanya kayak refresh saja Kang. Oke. Dari kata saya tidak Jadi tidak saya menentang. tandaskan, Ya. saya tidak menentang penyelenggaraan pemeriksaan psikologis bagi tersangka. Oke. Pada semua kasus, silakan saja. Asalkan jelas tujuannya apa. Satu, tujuannya berarti harus definitif disampaikan kepada si terperiksa. Saudara, kami akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap saudara dengan tujuan ini loh. Itu harus disampaikan. Harus sampaikan loh. Sekarang Mas Iwan, itu kan hak pasien, hak klien, bukan hak itu terperiksa. bukan itu dalam lingkup kewenangan penyidik. Memang itu lingkup kewenangan penyidik, makanya saya tidak tentang. Saya Iya. tidak tentang Sehingga ketika penyidik mengatakan, ayo Anda ikut kami untuk pemeriksaan. kejiwaan. Saya tidak menentang itu. Kalau memang dari yang penyidik bersangkutan. punya kepentingan untuk itu, silakan. Tetapi harus dijelaskan juga. Sebelum dilaksanakan dijelaskan dulu dong kepada yang bersangkutan. Betul, kepada Oke. terperiksa. Dan penasihat hukumnya pun harus tahu. Oh begitu Kang, Oh iya harus. dong. Karena Oh. ironis sekali. Iya. Penyidik tahu tentang kondisi psikisnya PS. Andai kan nanti berlanjut ke persidangan, Iya. jaksa juga tahu kondisi psikologisnya PS. Iya. Tapi kalau penasihat hukum tidak tahu, loh, fairness-nya di mana? Ini klien kami, kok kami tidak dapat gambaran tentang kondisi psikologis klien kami? Terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan psikologis itu pun bisa dipersoalkan nanti oleh penasihat hukum. Apakah tujuannya jelas? Apakah metodenya kongruen atau tidak dengan tujuan Kongruent apa tersebut? tidak? Iya. Tujuannya A sementara metodenya X, Y, Z yang tidak ada kejelasan, itu pun bisa dipersoalkan. Sehingga akhirnya nanti kita akan bisa secara sederhana mengatakan pemeriksaan ini useful ataukah overuse atau lebih-lebih misuse, yang paling parah abuse. Dengan menggunakan apa yang disebut sebagai pemeriksaan psikologis. Ya, itu terkait dengan kemungkinan intimidasi terhadap seorang terperiksa dengan menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan yang saintifik juga gitu. Secara saintifik iya, tetapi toh ada potensi penyalahgunaan di sana. Tepat. Sesuai dengan uraian tadi. Iya, itu satu. Yang kedua, Oke. nanti setelah pemeriksaan keluarlah nih daftar sifat PS. Kepribadiannya begini, traumanya begitu,
kecerdasannya begini dan seterusnya yang serba buruk, anggaplah semua serba buruk. Tidak ada manusia yang lebih buruk daripada PS di muka bumi ini. Dalam sejarah peradaban manusia inilah makhluk dajjal sedajalnya dajjal gitu. Ibaratnya seperti itu. Ini saya bikin ekstrim untuk memudahkan kita membayangkan. Tapi vonis hakim tidak ditentukan oleh daftar kepribadian itu. Vonis hakim ditentukan apakah terbukti tidak nih PS dalam pembunuhan berencana. Jadi perilakunya yang jadi dasar vonis hakim. Apakah perilakunya terbukti atau tidak terbukti? Daftar kepribadiannya setumpuk buruk semua, tapi ternyata perilaku yang didakwakan tidak terbukti, ya vonis tidak bersalah. Atau sebaliknya, daftar kepribadiannya PS sangat bagus, tapi terbukti dia melakukan pembunuhan berencana, vonis bersalah. Jadi jangan sampai kemudian hasil pemeriksaan psikologis itu dipakai untuk menstigma PS atau tersangka-tersangka lainnya, yang membuat kita selaku awam, lebih-lebih lagi otoritas penegakan hukum yaitu hakim, mislead. Berpikir, oh ya ini orang memang seolah the born criminal, titisan setan, dajjal sedajal-dajalnya dajalnya makhluk ini. Tidak bisa. Sekali lagi, proses hukum membuktikan bukan pada kepribadiannya, tapi perilaku pembunuhan berencananya. Kang Mohtar, mohon dijelaskan apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Kang Mohtar yang mewakili rekan-rekan kuasa hukum Peggy Setiawan terkait dengan pra-peradilan yang akan dimulai tanggal 24 Juni 2024 ini kan? Nah, Baik. mungkin ada poin-poin yang ingin disampaikan secara menurut prioritas begitu. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Iwan, Bang Reza yang terhormat, yang saya banggakan, Kang Iwan juga yang saya banggakan. Saya hanya ingin menyampaikan closing statement dengan beberapa poin saja. Yang pertama, apapun barang bukti yang nanti akan dihadirkan di persidangan pra-peradilan untuk Peggy Setiawan, kami sangat siap untuk membantahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kami boleh menyampaikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda ini merupakan korban daripada polarisasi alur BAP yang dibuat oleh Polres Cirebon yang saat itu dibuat untuk kepentingan hukum daripada Rudiana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seterbuka mungkin menyelesaikan atau menangani kasus ini. Apalagi sudah ada perintah dari Kapolri dan Presiden Joko Widodo bahwa kasus ini harus ditangani secara secara terbuka dan profesional. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada Sengkon dan Karta yang lain, ada Sakatatal yang lain, ada Peggy Setiawan. Sebetulnya masalah Eki dan Pina ini tidak semerawut, tidak sekusut yang dibicarakan banyak orang. Tapi dengan catatan, cek muara permasalahannya. Cek hulu atau muara permasalahannya asalnya dari mana. Ya. Saya yakin dengan cara seperti itu, ini permasalahan akan terang benderang dan bisa ditarik benang merahnya. Itu aja dari kami atau dari saya sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Kang Iwan dan Bang Reza. Kang Mohtar Effendi, clear sekali, jelas sekali, tegas sekali. Terima kasih atas semua uraian Kang Mohtar Effendi tadi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Kang Mohtar telah memberikan banyak waktu pada kami untuk berdialog bersama Kang Reza pada kesempatan kali ini. Tentu saja kami berharap mendoakan yang terbaik bagi Kang Mohtar dan seluruh tim ketika nanti di pra-peradilan, dan semoga nanti bisa mendapatkan yang terbaik sebagaimana yang menjadi ekspektasi bersama Kang Mohtar
tentunya dengan tim dan tentunya dalam hal ini dengan klien Pak Muhtar dan klien Kang Muhtar yaitu Peggy Setiawan. Saya akan lanjut sebentar lagi sebelum closing episode kali ini, tapi dengan Kang Muhtar saya tahu sedang sibuk sekali dan selama banyak waktu. Kang Muhtar terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Tetap dengan fighting spirit tempur yang luar biasa Kang, yang sudah dimiliki, sudah inherent di in-blood kalau istilah saya daripada Kang Muhtar. Jadi karena itu saya tidak ragukan perjuangan Kang Muhtar dan rekan-rekan. Terima kasih Kang. Amin, amin. All the best. Siap, terima kasih. Kang Muhtar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini akan menjadi Iya. masa pembuktian bagi Kang Muhtar. Mana yang lebih mudah? Operasi pembebasan Sandra dari OPM Iya. atau operasi pembebasan Peggy Peggy Setiawan Setiawan. dari Lembaga Penegakan Hukum? Ini yang Kang sebetulnya luar biasa dan layak publik Indonesia tahu bahwa di dalam tim kuasa hukum Peggy Setiawan itu ada sosok seorang Muhtar Effendi yang pernah sukses dalam operasi tempur seperti serumit dulu di Timor Leste dan operasi pembebasan Sandra seperti Kang Reza sampaikan tadi. Itu luar biasa Kang. Pencapaian luar biasa. Tapi menghadapi ini bagaimana nanti ini? Terus saya kita harap yang terbaik. Nah Kang Reza, andai kata nanti ternyata kan dalam sebuah pra-peradilan tidak mungkin ada deadlock kan Kang? Ya tidak, Tidak mungkin, itu harus putus kan? harus putus. Harus putus kan? Harus putus. Meskipun oleh hakim tunggal, itu yang menangin dalam hal ini penyidik Polri atau sebaliknya kan gitu Ya kan? bahasa awamnya memang menang atau kalah ya. Ya menang atau kalah kan gitu. Kalau bahasa hukumnya kan adalah penetapan tersangka terhadap PS itu sah atau tidak. Itu saja Itu. begitu. Apabila nanti putusan hakim tidak sah, maka wajib Peggy Setiawan dibebaskan, begitu. Oh iya dong. Nah, kalau begitu Dan tolong ya, Iya. propertinya PS yang Dikembalikan. yang sudah diambil, yang sudah disita dikembalikan. Iya, iya, Motornya itu tahun 2016 kemana? Iya. Rapornya Betul. jangan sampai rusak. Iya. Akte kelahirannya jangan sampai kena air misalnya. Kan itu tidak bercanda ya Oh, sebetulnya. itu kita tertawa karena membayangkan situasi jadi lucu, tetapi ini isu yang serius. Isu yang serius. Karena itu menyangkut marwah juga kan, Kang? Marwah Oh, jelas kepolisian. lah. Jelas lah. Kalau Kang- saya bicara marwah begini ya, saya boleh curhat nggak? Silakan. Mas Iwan, saya itu pernah berada pada posisi sebagai terlapor. Oke. Ya, dilaporkan oleh anggota masyarakat yang merasa saya mencemarkan nama baiknya. Oke, lalu saya diperiksa oleh polisi. Alhamdulillah SP3. Apa penjual SP3-nya? Kurang alat bukti? Bukan. Saya di SP3 karena menurut polisi yang saya lakukan tidak ada unsur pidananya. Clear ya. Oke. Artinya polisi itu punya juga kebesaran hati untuk justru tidak membawa terlapor masuk ke ranah pidana, Ya. tapi justru mengatakan terlapor ini korban salah lapor. Nah, kan gitu ya. Ya, Nah, gitu. Nah, ya. kebesaran hati serupa tentu secara tidak a priori kita harapkan muncul pada penanganan kasus Cirebon. Ya. Gitu ya. Itu poin yang menurut saya penting. Namun secara subjektif tidak bisa saya pungkiri, betapapun dulu saya pernah dilaporkan orang ke polisi, tapi tidak pernah saya merasa cemas seperti sekarang ini. Maksudnya apa itu kan? Ada istilah dalam psikologi forensik yaitu kopiofobia, Artinya? fobia terhadap polisi. Oh iya? Apa maksudnya? Kopiofobia menunjuk pada istilah betapa seolah-olah saya hanya tinggal menunggu waktu saja sampai saya digaruk oleh otoritas penegakan hukum atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Kekhawatiran semacam itu seiring perjalanan waktu semakin menggumpal dalam hati saya. Terlebih di samping kasus Cirebon, saya juga masuk ke dalam kasus Subang. Saya juga bersentuhan kembali dengan peristiwa geng motor Jatiwaringin Ostar tahun 2017. Terkait korban salah tangkap juga. Nah, benang merahnya memang itu. Tidak bisa dipungkiri antara kasus Cirebon, kasus Subang, kasus Jatiwaringin, kesan yang muncul benang merahnya adalah salah tangkap. Saya kok ya merasa seolah-olah nauzubillah min zalik, tinggal menunggu waktu saja sampai saya juga mengalami nasib serupa. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak semakin parah menjadi apa yang tadi disebut sebagai kapiofobia. Oleh karena itu penawarnya
Iya. Itu kan ya, antidotnya adalah Apa itu? saya butuh keyakinan dari pihak Polri bahwa pengungkapan kasus secara umum, wabil khusus kasus Cirebon, kasus Subang, betul-betul dilakukan secara proporsional, prosedural, dan profesional. Itulah yang akan menjadi antidot, menjadi penawar atas kecemasan yang saya rasakan waktu-waktu belakangan ini. Inilah timing atau momentum terbaik bagi Polri untuk membuktikan Kang Reza nggak layak punya kekhawatiran yang tadi kan. Ya, jadi kalimat saya positif ya. Saya butuh kinerja maksimal dari Polri untuk meyakinkan saya bahwa kekhawatiran tentang kapiofobia itu bisa disingkirkan jauh-jauh. Saya pahami bahwa concern ini, katakan tadi istilah Kang Reza, curhat tadi itu, Ya. sesungguhnya kan muncul justru dari kecintaan Kang Reza, ekspektasi positif seorang Reza Energi Amril terhadap Polri kan sebenarnya. Mas Iwan, saya itu pulang ke Indonesia karena dipanggil oleh Dirjen Pol Faruk Muhammad, Oh, Gubernur Ya. Perguruan Tinggi Ilmu Ya. Kepolisian, Ya. untuk membantu beliau. Beliau yang memberikan kesempatan saya untuk belajar tentang seluk-beluk kepolisian. ya. Satu. Yang kedua, bukan sekali dua kali lah saya membantu satuan wilayah Polri dalam sekian banyak kasus, Ya. termasuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Kasus-kasus besar. Kasus-kasus besar. Ya. Juga saya dipercaya kok menjadi konsultan untuk posko presisi Betul, Mabes Polri. betul. Itu semua menjadi bukti ya, bukan indikasi. Menjadi bukti bahwa antara saya dengan Polri, kami saling menghargai, kami saling menghormati, dan mudah-mudahan juga saling mencintai. Saya tidak punya pilihan apapun kecuali meyakinkan diri saya terus-menerus bahwa Polri adalah institusi penegakan hukum yang saya cintai. Bukan justru mau mendiskreditkan kan, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi andai kata tadi pandangan Kang Reza sebagian diungkapkan oleh Kang Reza tadi, justru dalam bahasa saya ini untuk kebaikan Polri sendiri, yang sungguh-sungguh sebagaimana harapan publik masyarakat Indonesia adalah Polri yang bisa diandalkan. Sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, Nah, dan itu dia, penegak Kang. hukum. Pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, dan penegak hukum. Ya. Yang Obrolan kita pun punya spirit yang sama, saya yakin. Oh ya, saya berani mengatakan itu, Kang. Spiritnya sangat jelas, sama persis. Justru kita ingin menegakkan kembali Ya. di mana mestinya Polri itu berada. Dan memang di sana tempatnya memang kan gitu, Kang. Di awal-awal mengemukanya kasus Cirebon ini, Iya, saya berkomunikasi via WhatsApp dengan salah satu petinggi posko presisi Mabes Polri. iya. Saya sampaikan pemikiran saya bahwa jangan cari DPO, jangan cari-cari DPO, Oke, tapi eksaminasi ke titik hulu. betul. Alinea berikutnya, saya bersumpah, saya katakan begitu. Iya. Saya bersumpah kalau Polri mengungkap kasus Cirebon secara proporsional, prosedural dan profesional, saya bersumpah saya akan menjadi orang yang pertama mengapresiasi kerja Polri. Wah, Itu saya tulis, saya bersumpah. Ya, mantap itu. Clear itu, Kang. Dan disampaikan pada petinggi Posko presisi Posko Mabes Polri. presisi Mabes Polri. Saya bisa coba menduga. Oke lah. Don't need to tell me. Oke. Tapi Kang, bahwa andai kata paling akhir ini, Kang. Ya. Tadi sudah jelas bagi tentunya audiens penonton Bravos Channel. Ya. Posisi Kang Reza, positioning Kang Reza terkait dengan Polri yang dikaitkan dengan penanganan kasus Vina Cirebon ini. Harapan saya pribadi tentu saja semoga terwujud sebagaimana apa yang Kang Reza sampaikan. Amin. Nah, di depan mata sekali, Kang, pra peradilan, ada hakim di sana akan menentukan. Pengen tahu pandangan Kang Reza. Kan saya pernah dengar dulu ada adage gitu dalam bahasa apa ya, Latin atau French itu, bahwa kalau nggak salah kira-kira bunyinya begini, in dubio pro reo. Jadi when in doubt, a judge must declare to release the accused, kira-kira gitu. Ya, ya. Jadi ke bahasa lain itu kan the benefit of doubt kan gitu kan. Jadi ketika dalam keraguan, setelah melihat bukti-bukti atau proses dalam persidangan, maka hakim itu sebaiknya justru membebaskan atau berpihak kepada yang menjadi terdakwa apabila bukti tidak mencukupi. Ya Itu kan, ya. kira-kira Kalimat bisa. yang mungkin sudah diakrabi oleh masyarakat adalah Iya. lebih baik membebaskan 1.000 orang Nah, itu dia, Kang. yang bersalah gitu, Daripada memenjara satu Iya. orang yang tidak bersalah. Saya pun demikian, Mas Iwan. Ya alhamdulillah saya ini pernah menjadi konsultan untuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Iya. Saya dipercaya bahkan menjadi koordinator assessment center seleksi Hakim Agung. Ya serius. Sampai Luar sekarang ya biasa saya juga itu, dipercaya menyusun modul-modul pelatihan
bagi hakim. Wow, iya. Sekarang pun masih mengajar di Lemdiklat Mahkamah Agung. Sama, bismillah, tulus ini. Kalau saya menyampaikan perspektif yang terkesan kurang menyenangkan lah gitu ya bagi lembaga penegakan hukum, tidak ada niat untuk mendiskreditkan, tidak ada niatan untuk mendiskualifikasi mereka, tapi justru cara saya untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Itu. Cara Kang Reza sekali lagi untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Ya, karena niat saya insya Allah tulus, Iya. maka saya tidak ada beban menyampaikan perspektif-perspektif yang barangkali terdengar kurang menyenangkan itu. Tapi alam ini akan berpihak pada Kang Reza. Insya Allah. Insya Allah. Yakin Kang ya? Tidak akan berubah Kang ya? Ya Allah Dalam Maha mendengar, Ya. Allah Maha melindungi, Maha menolong. Tetap konsisten Kang? Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa Kang Reza. Jadi saya meyakini dengan sikap dan prinsip Kang Reza itu, insya Allah ke depan kita akan bisa tetap menampilkan dialog-dialog Kang yang tanpa beban kan gitu Kang? Tanpa beban. Tanpa beban karena memang niatnya jelas kan Ya. untuk kebaikan kan Kang? Dan kita tidak ini bukan topik-topik obrolan pesanan kan? Sama sekali tidak Seperti ada. buzzer RP bukan kan? Oh, jauh dan nauzubillah min zalik. Jauh dari itu, kita justru semata-mata demi kebenaran dan atas ya perjuangan itu kejujuran ya Kang ya, kejujuran dan keadilan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada lain kesempatan Kang ya. Mudah-mudahan akan terwujud dan tentu saja ada nanti perkembangan atau update atau progres yang mudah-mudahan bisa memenuhi rasa keadilan bagi siapapun yang saat ini dalam konteks kasus Vina Cirebon. Tentu saja mereka masih mencari keadilan baik bagi keluarga almarhumah Vina dan almarhum Eki dan juga bagi yang lain-lain yang sangat mungkin mereka juga merupakan korban dari ketidakadilan yang pernah terjadi atau mungkin sedang terjadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sini di Bravo Iwan. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang datang. Terima kasih pada Kang Reza Indragiri Amri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.